Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Ustadz Taufik di materi adab. Insya Allah hari ini kita akan belajar kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk belajar adab. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, tahukah apa sih adab itu? Adab itu akhlak Ustadz. Adab itu perilaku baik Ustadz. Nah, betul. Adab ataupun akhlak itu adalah perilaku baik sebagai cerminan kita sebagai seorang muslim. Perilaku baik itu apa saja Ustadz? Bisa berupa ucapan ataupun bisa berupa perbuatan. Nah, untuk lebih mengetahui apa sih makna adab tersebut, silahkan teman-teman simak video yang akan Ustadz tayangkan berikut ini. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Nah, teman-teman, setelah melihat tayangan video barusan, pelajaran apa yang bisa teman-teman ambil? Banyak sekali. Salah satu pelajarannya adalah setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, walaupun orang lain tersebut berbuat buruk kepada kita, maka tetap akan berbuah kebaikan. Nah, Ustadz ingin bertanya kepada teman-teman, jikalau di sekolah teman-teman diminta untuk memilih, apakah teman-teman lebih memilih berteman dengan orang yang sangat pintar, tapi buruk akhlaknya? Dia pintar, selalu juara di kelas, tapi perkataannya kasar, dia selalu mengganggu teman. Atau memilih berteman dengan teman yang biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar, tapi baik akhlaknya, enak ucapannya, lembut sikapnya. Teman-teman memilih yang mana? Saya yakin teman-teman pasti memilih pilihan yang kedua, yaitu berteman dengan orang yang tinggi akhlaknya atau yang baik sikapnya sekalipun tidak pintar. Nah, seperti itulah pun sikap Allah Subhanahu wa taala. Jikalau teman-teman lebih memilih orang yang baik akhlaknya daripada ilmunya, begitupun juga Allah. Allah lebih mengutamakan akhlak kita daripada ilmu kita. Maka dari itu, di dalam Islam ada kaidah al-adab fauq al-ilm. Kedudukan adab jauh di atas ilmu. Atau ada kaidah al-adab qabla ilmu. Belajar adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Kenapa seperti itu? Karena jika kita memiliki adab, ilmu yang kita pelajari akan berbuah kebaikan bagi kita sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Akan tetapi ketika kita belajar ilmu tanpa diiringi adab, maka akan berbuah keburukan. Sebagaimana Ustadz tampilkan gambar di samping, ini salah satu dampak ketika manusia memiliki ilmu tapi tidak memiliki akhlak. Contoh, saudara kita di Palestina terzolimi oleh orang penjajah Israel. Orang Israel itu bukan mereka tidak memiliki ilmu, tapi mereka sangat pintar. Hanya saja mereka tidak memiliki akhlak, tidak memiliki hati nurani, sehingga sikapnya berbuah keburukan kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan sifat seperti itu. Teman-teman, siapakah orang yang paling baik adabnya atau akhlaknya? Benar,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz sampaikan satu kisah. Kisahnya hampir mirip dengan video yang tadi kita tonton. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kejadian ketika Rasulullah SAW setiap mau berangkat ke masjid di perjalanan selalu dilempari batu atau dilempari kotoran oleh seseorang. Nah, setiap berangkat ke masjid Rasulullah SAW dilempari. Setiap berangkat ke masjid Rasulullah SAW dilempari. Kalau kita dilempari pasti kita akan dongkol, kita akan marah. Tapi Rasulullah SAW baik hatinya, tidak marah. Rasulullah SAW malah mendoakan orang yang melempari tersebut, mendoakan kebaikan-kebaikan. Tahukah teman-teman, sampai suatu ketika orang yang selalu berbuat zolim kepada Rasulullah ini tega menimpakan kotoran unta yang begitu banyak. Ketika Rasulullah SAW sedang ruku di dalam salatnya, ditimpakan ke atas kepalanya, sehingga Rasulullah SAW tersungkur karena kotoran unta yang begitu banyak dan berat tersebut. Sampai putri daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah, menangis melihat ayahnya diperlakukan sangat tidak terpuji. Fatimah membersihkan pundak dan kepala ayahnya sambil menangis. Begitupun juga kita, teman-teman. Bayangkan, ketika kita melihat orang tua kita diperlakukan seperti itu, pasti kita akan marah, pasti kita akan nangis. Tapi apa sikap Rasulullah ketika itu? Rasulullah SAW memaafkan semua semua perlakuan jahat yang dilakukan kepada Rasulullah SAW. Masya Allahnya lagi, teman-teman, pernah di dalam suatu ketika Rasulullah SAW berangkat ke masjid, tidak ditemukan orang yang melempar itu. Biasanya dilempari kotoran, dilempari batu, tapi pada hari itu Rasulullah SAW tidak mengalami kejadian hal yang sama. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, yang biasa melempari saya kemana ya? Sampai terdengar kabar bahwasanya yang selalu menzalimi Rasulullah SAW sedang mengalami sakit. Masya Allah, adab ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun orang berbuat zalim kepada Rasulullah, Rasulullah selalu membalasnya dengan kebaikan. Bahkan sampai orang yang selalu melempari kotoran kepada Rasulullah, ketika orang tersebut sakit, Rasulullah menjadi orang yang pertama menjenguk orang tersebut ketika sakit. Apa dampaknya, teman-teman? Orang kafir tersebut yang selalu melempari Rasulullah dengan kotoran menangis. Kenapa? Karena orang yang selalu dia zolimi adalah orang yang pertama kali peduli terhadapnya ketika dia sakit. Ketika hari itu, dia langsung bersahadat dan masuk ke dalam Islam. Nah, baik lagi, adab ataupun akhlak baik selalu berbuah kebaikan, teman-teman. Nah, selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mementingkan atau begitu menekankan kita untuk belajar adab? Ada satu pernyataan bahwasanya jika kita belajar adab, maka kita akan mudah untuk belajar ilmu. Ataupun ketika kita belajar adab ataupun akhlak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan kita di dalam mencari ilmu. Ah, masa sih Ustaz? Iya. Ustaz tampilkan buktinya. Ini ada salah satu tokoh Islam yang sangat terkenal, bahkan sampai sekarang pun diikuti oleh banyak kaum umat Islam di dalam pemikiran-pemikirannya. Contoh misalkan Imam Malik. Imam Malik ini memiliki 900 guru, teman-teman. Lalu hafal Al-Quran di usia 9 tahun, hafal 100.000 hadis. Bayangkan, ilmunya sangat banyak. Ternyata Imam Malik 16 tahun belajar adab dan 4 tahun belajar ilmu. Untuk menguasai ilmu yang sebanyak itu, Imam Malik hanya membutuhkan waktu 4 tahun. Kenapa bisa? Karena Imam Malik sudah menuntaskan pembelajaran adab yang begitu panjang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Kenapa?
Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ketika kita akhlaknya baik, adabnya baik, maka hati kita akan bersih. Dan ilmu pun sama. Ilmu yang baik hanya akan masuk ke dalam hati-hati kita yang bersih. Nah, teman-teman, apa sih keutamaan daripada adab ataupun akhlak yang baik? Rasulullah SAW sampaikan, Inna min hiyarikum ahsanakum akhlaq. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai siapa nih yang paling baik di antara umat Rasulullah, di antaranya ini. Yang paling baik akhlaknya. Tidak dilihat bukan yang paling tinggi ilmunya, tapi yang paling baik akhlaknya. Jadi yuk kita berlomba-lomba menjadi orang yang paling baik akhlaknya untuk diri kita dan untuk orang di sekitar kita. Yang selanjutnya, keutamaan akhlak ataupun adab. Rasulullah SAW sampaikan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku, tempatnya pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Jadi memang Rasulullah SAW pun sangat mencintai umatnya yang memiliki akhlak yang sangat baik. Karena Rasulullah SAW kenapa bisa sukses mendakwahkan Islam, teman-teman? Bukan karena Rasulullah SAW ilmunya tinggi, ilmu Rasulullah SAW tinggi, tapi adab ataupun akhlak Rasulullah SAW itulah yang selalu ditonjolkan atau diperlihatkan kepada orang di sekitarnya. Sehingga sikap Rasulullah SAW selalu membuat nyaman orang di sekitarnya, selalu membuat senang orang di sekitarnya, sehingga Rasulullah SAW selalu dipercaya oleh para sahabat. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita untuk bisa memiliki sifat yang selalu baik akhlaknya? Sifat yang baik itu adalah sifat yang menyelamatkan diri kita, menyenangkan orang lain, dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya ada dua, teman-teman. Pertama adalah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki wudhu kita memperbaiki sholat kita memperbaiki kekhusyuan sholat kita. Silahkan teman-teman lihat, jika teman-teman memiliki teman yang sholatnya baik, tidak perlu disuruh-suruh, sholatnya pun khusyuk, pasti sifatnya baik. Tapi jika teman-teman memiliki teman nih, sholatnya susah, sholatnya pun suka bercanda, pasti sifatnya pun buruk. Nah, lalu cara yang kedua adalah kita membiasakan sifat-sifat baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, daripada sifat-sifat baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya sifat baik ini sangat banyak sekali. Rasulullah SAW mencontohkan daripada hal yang sederhana, dari mulai kita bagaimana kita ke kamar mandi, bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, semua ada aturannya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu, sedikit demi sedikit di pembahasan video selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam belajar ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang membahagiakan kedua orang tua kita, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Dari satu topik sekian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.